Bab 1756, Darkest Bell. Ding ding ding. Ding ding ding. Suara bel berdering membuat api mengamuk di dada Guo Zhenfeng menghilang sedikit. Dia sedang kesurupan sesaat. Siluet muncul dari banyak makhluk abisal saat ini. Dia tiba di hadapannya dengan kecepatan tinggi yang tidak biasa dan menekan telapak tangannya ke dadanya. Guo Zhenfeng adalah seorang jenderal yang gagah berani di medan perang dan Blight Mountain Axe-nya pernah menang. Kemampuan bertarungnya dianggap kuat di dunia Tuan Jiwa. Namun ia lebih terampil dalam pertempuran dengan pasukannya daripada dalam pertempuran Tuan Jiwa 1 lawan 1 yang rumit. Armor perangnya hitam seperti tinta, muncul untuk memblokir serangan lawan sesaat sebelum telapak tangan lawannya menyentuh dadanya. Guo Zhenfeng merasakan dadanya bergetar ketika semburan aura sedingin es melonjak ke dadanya. Lingkaran hitam di bawah kakinya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gelombang udara keras yang menghempaskan lawan. Dia jatuh kembali dengan cepat pada saat yang sama. Di daerah yang tidak jauh, dia melihat dengan jelas seorang gadis muda yang berusia kurang dari 20 tahun dengan senyum manis di wajahnya. Dia benar-benar yakin bahwa gadis ini adalah manusia. Namun, makhluk abisal di sekitarnya benar-benar tidak menyadari kehadirannya. Agak mengerikan melihat seorang gadis yang sangat cantik dengan senyum manis di tengah-tengah banyak makhluk abisal yang tampak ganas. Sebuah bel raksasa muncul di belakangnya. Itu berayun sangat lembut dan mengeluarkan suara ding yang renyah. Perasaan berada dalam trans muncul sekali lagi. Guo Zhenfeng yang terkejut namun geram berkata, "Kultus Roh Kudus. Apakah makhluk-makhluk ini terkait dengan Anda? Bagaimana mungkin dia tidak tahu sekarang bahwa gadis muda di hadapannya adalah kekuatan besar dalam pemujaan Roh Kudus?" Orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Agung Roh Kudus. Lonceng Kegelapan. Dia memiliki sejarah sering menabrak Tang Wulin juga. Hehe, betul sekali. Bukankah itu menyenangkan? Berhentilah menolak. Itu tidak berguna. Legiun Abisal baru saja dimulai. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu senang? Saat dia berbicara, Darkest Bell mengarahkan tangan kanannya ke Guo Zhenfeng. Bel raksasa di belakangnya berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung terbang ke arahnya. Guo Zhenfeng cukup berpengalaman dalam pertempuran nyata. Dia tahu betul bahwa dia seharusnya tidak kedapatan salah dalam serangan lawan sekarang. Jika tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bebas lagi. Dia sudah bisa melihat beberapa Baans berkumpul ke arahnya. Mereka bergoyang bersamaan saat mereka mendekatinya. Dia sudah tahu sekarang bahwa bencana besar kali ini adalah akibat dari dormansi yang berkepanjangan dari Roh Kudus. Itu juga menjelaskan mengapa orang-orang ini telah berbaring rendah begitu lama. Mereka membawa banyak makhluk menakutkan ini. Kapak Blight Mountain di tangan Guo Zhenfeng menjadi diterangi dengan cahaya pijar. Itu diangkat. Selanjutnya, ia membuat gerakan memotong yang lambat ke arah depan. Ketika dia bergerak, tiba-tiba dia berbalik serius. Cincin jiwa ke-7 dan ke-9 di sekujur tubuhnya bersinar terang. Mulai dari dadanya, baju perangnya memancarkan warna yang terang dan pijar yang menyatu dengan Blight Mountain Axe. Ketika energi yang menakutkan mekar keluar, itu membuat seseorang merasa seolah seluruh dunia akan runtuh. Tatapan The Darkest Bell mengungkapkan ekspresi takjub. Lonceng raksasa penembakan segera ditarik. Siluetnya melintas sekali. Dan dia bosan ke Bell dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, aliran cahaya pijar muncul di seluruh medan perang seperti jembatan pelangi. Itu lebih dari 30 meter lebarnya jika dilihat dari depan. Semua makhluk abisal tersapu oleh sinar. Yang lebih mengejutkan, jembatan lampu pijar menghantam langsung ke puncak gunung yang didominasi oleh lawan. Sinar cahaya putih menyapu dan muncul di pusat puncak gunung secara instan.
Segera setelah itu, ledakan yang kuat dan mengerikan terdengar. Puncak gunung setinggi lebih dari ratusan meter tiba-tiba berubah menjadi kerikil yang menghujani dari langit untuk menyerang sejumlah besar makhluk abisal. Puncak gunung yang merupakan pos terdepan militer sebelumnya telah diambil alih oleh makhluk abisal untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada titik kritis ini, itu dipatahkan oleh serangan Guo Zhenfeng sehingga tidak ada lagi yang bisa menghentikan pasukannya. Ini adalah tujuan sebenarnya. Dia menggunakan serangan kapaknya untuk mendorong kembali Darkest Bell, lalu memotong gunung untuk menghancurkan perisai. Tindakannya telah menyebabkan ketakutan di seluruh adegan dan mengilhami Korps Tentara Utara untuk mendapatkan kembali semangat juangnya sekali lagi. Guo Zhenfeng segera berbalik dan berlari. Setelah dia melepaskan serangan tanpa ragu-ragu, sejumlah besar kelelawar 4 cakar dan 6 cakar di langit tidak memiliki keberanian untuk maju lagi. Di masa lalu, Tang Wulin telah menghancurkan tingkat jurang 97 dan 76 dan menyebabkan kedua tingkat itu runtuh. Kelelawar 4 cakar dan 6 cakar yang berasal dari tingkat 97 hampir punah sebagai hasilnya. Namun, Sage King Abyssal membangun kembali 2 tingkat untuk menjaga stabilitas seluruh jurang. Itu memungkinkan makhluk untuk berkembang biak dan mengembalikan pesawat Abyssal ke lingkungan sebelumnya. Itu adalah proses yang sangat melelahkan. Karenanya, kelelawar 4 cakar dan 6 cakar memiliki permusuhan paling besar terhadap umat manusia. Mereka segera menyerbu ke arahnya ketika melihat Guo Zhenfeng terbang di langit. Artileri Korps Tentara Utara menembak tanpa henti dalam pola berselang-seling untuk menyembunyikan Guo Zhenfeng. Tabrakan intens pecah di langit sekaligus. Apakah kamu mencoba untuk pergi? Jangan. Aku tidak ingin kamu pergi. Suara lucu terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, sebuah dering bel terdengar. Dada Guo Zhenfeng mengencang sesaat. Dia mengayunkan Blight Mountain Axe di tangannya yang berubah menjadi hamparan bayangan cahaya. Tiba-tiba, sebuah mesia hitam meledak dengan ledakan keras di sisi kirinya. Ya Ze! Guo Zhenfeng meraung kesakitan. Itu adalah komandan batalion dari batalion pengawalnya. Dia telah bekerja dengan Guo Zhenfeng selama lebih dari 10 tahun. Dalam 10 tahun, mereka bukan lagi sekadar teman, tetapi sedekat saudara. Bagaimana bisa Guo Zhenfeng tetap tenang ketika dia menyaksikan kematian saudara lelakinya yang baik di tangan lawan? Aku tidak akan membiarkan satu orang pun pergi dengan bebas. Ding ding ding, ding ding ding. Mengikuti suara lonceng yang garing, mesia yang menjaga Guo Zhenfeng mulai bergoyang dengan intensitas yang berbeda. Itu adalah kombinasi dari gelombang suara dan serangan spiritual. Tentara elit Korps Tentara Utara dengan budidaya moderat mereka benar-benar tidak mampu menahan serangan dengan bergantung pada mesia mereka. Itu Hyper Douluo. Setidaknya ada satu lokomotif peringkat Hyper Douluo di tim lawan. Guo Zhenfeng menyimpulkan dalam hatinya sekaligus. Pada saat yang sama, dia merasa sedih. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan ketika dia dihadapkan dengan kekuatan besar seperti itu. Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari 8 korps tentara besar. Sebagai komandan resimen, ia belum mencapai peringkat Hyper Douluo. Seandainya tidak berada di medan perang, dia bisa memanfaatkan senjata jiwa. Namun, bagaimana dia akan melakukan itu ketika dia berada di tengah-tengah seseorang? Tampak jelas bahwa lawan telah menargetkannya sejak sebelumnya. Dengan demikian, lawan telah mengirim kekuatan besar seperti itu untuk bertarung melawannya. Dia harus keluar semua saat itu. Guo Zhenfeng mengepalkan giginya dan melepaskan kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk mencari Darkest Bell. Namun, Darkest Bell sangat licik. Dia terus-menerus mengubah posisinya di langit dan bersembunyi di balik mesia besar. Bagaimanapun,
Dia menolak untuk menunjukkan dirinya di hadapan Guo Zhenfeng. Dibandingkan dengan Guo Zhenfeng, dia memiliki pengalaman yang lebih kaya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia tahu bagaimana menangani lawan. Dia tidak akan memberikan lawannya kesempatan sedikit pun untuk menyerangnya. Guo Zhenfeng paling ahli dalam serangan frontal. Jadi, mengapa dia membiarkannya untuk menghadapinya dari depan? Sementara itu, garis pertahanan Korps Angkatan Darat Utara kehilangan kendali. Lebih dari 30 Baans dengan tubuh besar membentuk garis. Makhluk-makhluk ini mengandalkan pertahanan kuat mereka untuk menyerbu ke puncak gunung kedua. Itu juga merupakan puncak gunung yang strategis. Jika diserang, maka pertahanan Korps Angkatan Darat Utara akan terperangkap dalam kesulitan karena harus bertarung sendirian. 4 jam. Apalagi 4 jam. Mereka bahkan tidak akan bisa melewati jam berikutnya. Meisha jatuh di sekitar. Guo Zhenfeng berduka ketika dia menyaksikan rekan-rekannya mati dalam pertempuran satu demi satu. Akhirnya, dia menggeram keras tanpa peduli di dunia. Dia berhenti mengejar bel kegelapan. Selanjutnya, dia jatuh dari langit. Dia melemparkan dirinya ke suatu daerah dengan populasi makhluk abisal terpadat. Jika dia harus mati, dia akan membawa sejumlah makhluk abisal bersamanya. Chapter 1757, The Hopeless Situation. The Darkest Bell terkikik di langit. Dia tidak repot-repot mengejar Guo Zhenfeng karena makhluk abisal tidak berharga baginya. Kematian pembangkit tenaga listrik ini akan menghemat energinya. Dia tidak perlu mengambil risiko membahayakan dirinya sendiri lagi. Apalagi yang bisa lebih menyenangkan dari itu. Tentara Korps Tentara Utara menyadari bahwa mereka telah mencapai situasi hidup dan mati. Semua orang bersemangat sekaligus. Meskipun tahu bahwa senjata jiwa di tangan mereka mungkin bisa meledak karena terlalu banyak digunakan setiap saat. Mereka terus melepaskan serangan mereka. Guo Zhenfeng membuat tampilan sempurna dari kemampuan serangannya yang kuat. Dimanapun dia lewat, kerusakan terjadi di jalannya. Bahkan Baans tidak mampu menahan serangan kekuatan penuhnya. Dia mendatangkan malapetaka total di seluruh medan perang. Sejumlah besar makhluk abisal jatuh di bawah serangan kapak Blight Mountain-nya. Meski begitu, dia masih bertarung dengan lebih banyak makhluk abisal. Rasanya seolah-olah ada persediaan yang tak ada habisnya dari makhluk-makhluk ini saat mereka terus berkembang menjadi tanpa henti. Di sisi lain, pesawat abisal tidak peduli dengan kematian makhluk abisal peringkat rendah. Bagaimanapun, makhluk mati akan berubah menjadi energi abisal yang kemudian didaur ulang. Semakin rendah pangkat makhluk abisal, semakin cepat kebangkitannya. Situasi akan pulih hampir secara instan. Untuk makhluk abisal, bagian terpenting dari misi mereka adalah untuk mengambil kesempatan untuk melahap kekuatan kehidupan benua Douluo. Mereka bahkan dapat memperoleh kekuatan hidup yang sangat mereka cintai dari tanaman. Pesawat abisal dapat berevolusi menjadi entitas peringkat Realm Divine langsung jika melahap pesawat utama seperti seluruh Douluo Plain. Selain itu akan berkembang menjadi lebih dari alam ilahi biasa. Itu akan menjadi alam ilahi yang kuat dan lengkap yang lebih unggul dari alam ilahi Douluo asli. Pada saat itu, mereka akan membebaskan diri dari batasan geografisnya dan memperoleh kemampuan untuk berburu di kosmos. Mereka dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap kekuatan kehidupan yang tersedia di kosmos. Itu adalah mimpi besar Raja Sage Abisal. Di sisi lain, Sekte Roh Kudus ingin mendapatkan energi kematian. Itu tidak bertentangan dengan minat pesawat abisal sama sekali. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak ingin mencapai peringkat ilahi, pesawat abisal tidak akan tertarik pada pemujaan Roh Kudus sama sekali. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak akan hidup dalam harmoni. Oleh karena itu,
Konspirasi besar diluncurkan setelah Roh Kudus Cult dan pesawat Abyssal melakukan beberapa diskusi. Mereka berbagi tujuan yang sama untuk menghancurkan seluruh planet Douluo. Pada saat yang sama, kultus Roh Kudus memiliki kesempatan untuk menciptakan alam ilahi mereka. Jumlah besar kekuatan kehidupan yang terkandung di sebuah planet akan menghasilkan energi destruktif dalam jumlah yang sangat besar ketika semua bentuk kehidupan di planet ini berhenti. Kekuatan hidup dan energi destruktif saling melengkapi. Makhluk abisal yang lebih kuat bersembunyi di belakang dalam jumlah yang lebih besar. Bagian itu sudah dibuka, tetapi ditekan oleh pesawat utama seperti bagian abisal yang dijaga oleh tentara Dewa Darah. Seberapa sulitkah untuk membuka bagian seperti ini? Semakin kuat makhluk abisal itu, semakin parah penindasan dari pesawat utama. Makhluk-makhluk abisal membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung perikop ini. Karena itu, baik Roh Kudus Pemujaan dan pesawat abisal menyalurkan lebih banyak energi untuk membuka bagian itu. Setelah bagian itu distabilkan, seluruh jurang bisa turun ke pesawat Douluo. Roh Kudus Cult akan memastikan bahwa pesawat Douluo tidak mampu menolak sama sekali. Orang harus tahu bahwa Abyssal Sage King adalah Tuhan yang benar. Selain itu, ia menyaingi dewa peringkat 1 dari dunia ilahi di masa lalu. Ketika benua Douluo berada di bawah perlindungan alam ilahi, Raja Sage Abyssal tidak memiliki keberanian untuk berperilaku ceroboh sama sekali. Bahkan, ia berani bahkan tidak mengungkapkan auranya. Bagaimanapun, pesawat Abyssal dibenci oleh semua bentuk kehidupan yang cerdas. Jika lokasi pasti mereka ditemukan oleh Douluo Divine Realm di masa lalu, mereka pasti akan dihancurkan sekaligus. Mereka berbaring di dormansi selama bertahun-tahun. Akhirnya, Douluo Divine Realm lenyap. Pesawat Abyssal tidak bisa menahan diri lagi dan mencoba untuk terhubung ke pesawat Douluo. Kemudian, itu mencapai sukses besar selama invasi pertamanya. Pesawat Abyssal telah meneteskan air liur untuk mengantisipasi planet yang begitu kaya dan hidup untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, bagian kedua dibuka sekali lagi. Raja Sage Abyssal sepenuhnya siap untuk melahap seluruh planet Douluo dan mengubahnya menjadi bagian dari tubuhnya. The Darkest Bell berangkat terlebih dahulu untuk membuat pengaturan. Dia mencoba menyerap energi destruktif sebanyak yang dia bisa. Jumlah makhluk abisal sangat besar. Jadi, tugas terpenting adalah mengamankan lokasi strategis terlebih dahulu. Sama pentingnya bagi mereka untuk menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian dari Federasi Douluo. Karenanya, mereka harus menerobos garis pertahanan ke depan sesegera mungkin. Kemudian, mereka bisa pergi ke bagian yang lebih dalam di benua itu. Benua Douluo adalah wilayah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Bahkan makhluk abisal yang paling biasa dapat dengan mudah memburu manusia biasa ketika makhluk abisal menyebar ke daerah tersebut. Pada saat itu, tidak hanya lebih banyak energi destruktif yang akan dihasilkan, tetapi kekuatan hidup akan semakin dilahap oleh makhluk abisal. Ini kemudian akan mempengaruhi keberadaan seluruh pesawat Douluo. Pesawat akan semakin lemah yang pada gilirannya akan mengurangi penindasan makhluk abisal. Dalam keadaan seperti itu, upaya untuk melahap seluruh planet akan jauh lebih mudah. Jadi, ada banyak hal yang perlu dikendalikan sekaligus. Kalau tidak, ketika segala sesuatunya tidak terkendali, itu akan seperti wabah penyakit pandemi. Makhluk-makhluk abisal yang muncul di benua Douluo saat ini mirip dengan wabah yang mengerikan. Guo Zhenfeng telah diajari oleh klannya sejak muda untuk bertarung dalam pertempuran heroik dan mengorbankan dirinya, jika perlu, ketika berhadapan dengan musuh yang tangguh. Sebagai panglima tertinggi, dia tidak bisa bertingkah sembarangan atau bersembunyi di pengecut. Namun demikian, benua Douluo itu sendiri adalah dunia yang damai.
Nyaris tidak ada kesempatan baginya untuk terlibat dalam pertempuran sebenarnya selain latihan militer. Baru hari ini dia mengerti arti bertarung dalam pertempuran heroik. Inti jiwa di dalam tubuhnya meremas dan melonjak dengan kekuatan jiwa terus-menerus yang ia salurkan sepenuhnya ke medan perang. Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari 8 korps tentara besar. Bagaimanapun, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik. Garis pertahanan dihancurkan satu persatu sementara mayoritas besar kekuatan di pasukan sudah jatuh. Dia menyaksikan tanpa daya ketika musuh yang tak terhitung jumlahnya cukup untuk menghapuskan tanah dan langit. Sementara itu, komandan resimen hanya bisa mengandalkan tekadnya yang berani untuk menahan segala sesuatu di depannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam persepsinya, setiap makhluk abisal tambahan yang dibunuh mungkin bisa memperlambat mereka sedetik lagi. Luasnya apa yang bisa dia lakukan sekarang tampaknya tidak lagi penting baginya. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin selamat hari ini. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya berharap bahwa apapun yang dia lakukan, itu adalah yang terbaik dari kemampuannya. Boom, The Blight Mountain Axe merobek baan sebelum dia berkeping-keping. Dia menyaksikan makhluk itu berubah menjadi aliran udara abu-abu yang naik ke langit. Perasaan kelelahan akhirnya muncul pada Judul Douluo. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Judul Douluo dalam mempertahankan pertempuran, itu masih terbatas. Dia tidak mungkin terus bertarung tanpa batasan. Bahkan kemampuan fisik abnormal Tang Wulin juga terbatas. Dia masih bisa menderita kelelahan setelah terlibat dalam perbaikan surgawi untuk waktu yang lama. Sementara itu, suara bel berbunyi terdengar sekali lagi. Tubuhnya yang lelah memperlambat reaksi rohaninya. Visi Guo Zhenfeng kabur. Lingkungan sekitar tampak tenang. Hanya menyisakan bel merdu yang berdering di benaknya. Lonceng raksasa ada di belakangnya saat ini. Tepi tajamnya menabrak armor pertempuran, 3 kata Guo Zhenfeng dengan keras. Pekikan yang menusuk mengikuti bunyi dering bel yang intens. Guo Zhenfeng terlempar karena dampak. Sebuah retakan besar terbentuk di bagian belakang armor perang, 3 kata yang kaku. Cahaya bersinar dari armor perang redup. Sejumlah besar makhluk abisal mengambil kesempatan untuk menyerang Guo Zhenfeng. Serangan dan cap yang tak terhitung jumlahnya dilontarkan pada komandan resimen Korps Angkatan Darat Utara dalam waktu singkat. The Darkest Bell muncul dari udara tipis dan menyaksikan Guo Zhenfeng dikerumuni oleh makhluk-makhluk abisal. Dia berbalik untuk melihat garis pertahanan terakhir Korps Tentara Utara sebelum menunjukkan senyum puas. Garis pertahanan akhirnya akan rusak. Selanjutnya, itu semua adalah tanah yang tidak dibatasi dan ekspansif. Makhluk-makhluk abisal yang tersebar akan membawa banyak energi destruktif yang paling diantisipasi oleh kegelapan-kegelapan dan Roh Kudus. Namun, senyum di wajahnya hanya bertahan sesaat. Sebelum ekspresinya menegang tiba-tiba. Chapter 1758, The Reinforcements Arrived at Last. Hanya ada 5 atau 6 benteng gunung yang tersisa di Korps Tentara Utara. Garis pertahanan dapat ditembus setiap saat. Namun, bentangan besar makhluk abisal yang menyerang tiba-tiba berhenti pada saat ini. Seolah-olah makhluk itu lumpuh setelah dikutuk dengan mantra imobilitas. Garis warna emas melintas sekali di langit sebelum menghilang sepenuhnya. Itu tampak seperti kilat di langit gelap yang menyinari kegelapan sekitarnya untuk sesaat. Puff! Cahaya keemasan mendarat tidak jauh dari Darkest Bell. Tempat komandan resimen Korps Angkatan Darat Utara Guo Zhenfeng dimakamkan hidup-hidup sebelumnya. Saat cahaya keemasan itu mendarat, semburan sombong yang kuat meledak bersamaan dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Seekor naga raksasa emas mengeluarkan raungan mengamuk saat mereka bergerak keluar dengan gerakan mengancam. Setiap makhluk abisal dalam jarak 100 meter tersapu secara instan.
Bagian yang menakjubkan adalah bahwa makhluk-makhluk abisal ini tidak menyebar ke udara setelah berubah menjadi aliran udara abu-abu saat ini, tetapi bergabung dengan garis warna emas yang mirip dengan sungai yang mengalir ke laut. The Darkest Bell berbalik dan berlari tanpa ragu sedikit pun ketika dia melihat warna emas. Dia segera berubah menjadi awan kegelapan dan lari ke kejauhan. Dia menghilang di antara makhluk abisal segera setelah itu. Dia merasa takut mengalir melalui dirinya saat dia melarikan diri. Itu dia. Dia bisa merasakan kehadirannya. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Bayangan cahaya warna emas yang mendarat sebelumnya berubah lebih cerah. Itu adalah tombak dengan tombak emas berkilau. Pola naga bisa samar-samar terlihat di permukaan tombak. Aura yang dipancarkan tak terlukiskan. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam pertempuran oleh korps tentara utara sebelumnya. Aliran udara abu-abu yang dihasilkan dari makhluk abisal diarahkan ke tombak. Hanya butuh beberapa saat sebelum aliran udara abu-abu membentuk pusaran seperti corong yang melonjak ke tombak emas dengan kecepatan penuh. Siluet turun dari langit dan mendarat di sebelah Guo Zhenfeng yang menderita beberapa luka di tubuhnya. Siluet memegang tombak sementara dia membantu Guo Zhenfeng berdiri. Sekaligus, semburan kilau emas menyatu ke dalam tubuhnya dari tombak sehingga seluruh orangnya dibalsem dengan lapisan kecemerlangan emas. Kekuatan kehidupan yang kuat dan padat naik secara alami dari tubuhnya yang membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari surga. Guo Zhenfeng terengah-engah. Dia benar-benar kelelahan saat ini. Dia tidak berusaha untuk menyerang makhluk-makhluk abisal. Dia, pada gilirannya, diserang dengan kejam oleh Darkest Bell dan dikepung oleh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya. Armor perang 3 kata miliknya sangat terpukul oleh Darkest Bell sehingga ada pelanggaran di dalamnya. Karenanya, dia tidak bisa mempertahankan usahanya lagi. Jika bantuan datang sesaat kemudian, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara akan mati. Kamu, Guo Zhenfeng mengalihkan pandangannya untuk memandang penyelamatnya. Dia muda, kuat, tampan, setinggi bukit, dan stabil seperti gunung. Dengan tombak di tangannya, dia tampak mengintimidasi ketika dia berdiri di antara ribuan makhluk abisal. Saya Tang Wulin dari Shrek Academy. Anda adalah Komandan Resimen Guo Zhenfeng, kan? Maaf kami terlambat. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman pada Guo Zhenfeng saat dia melihat pria yang baju tempurnya sudah compang camping. Sebagai Komandan Resimen, ia mengorbankan dirinya dan berjuang sampai napas terakhirnya. Dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sebagai seorang prajurit federal. Meskipun Tang Wulin memiliki kesan buruk terhadap militer, dia mengakui bahwa Korps Tentara Utara telah melakukan yang terbaik. Mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk abisal entah dari mana. Namun mereka berhasil mengatur garis pertahanan dalam waktu singkat. Mereka memikul beban melawan makhluk-makhluk mengerikan yang tidak takut mati atau perlu istirahat. Meskipun tidak memiliki banyak pembangkit tenaga listrik dengan mereka, mereka menolak makhluk abisal sedemikian rupa sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dibebankan ke kedalaman benua. Situasi di utara tidak memburuk akibat upaya mereka. Namun demikian, Korps Tentara Utara berada dalam kekacauan kacau sekarang. Itu adalah pengorbanan mereka yang telah memberi mereka waktu untuk menunggu kedatangan bala bantuan. Apakah bala bantuan di sini? Suara Guo Zhenfeng lemah tapi dia terdengar penuh harapan. Ya, bala bantuan ada di sini. Jangan khawatir, Komandan Resimen Guo. Serahkan sisanya pada kami. Saat Tang Wulin berbicara, dia mengatupkan tangannya di bawah ketiak Guo Zhenfeng untuk mendukungnya. Dalam sekejap, mereka terbang menuju garnisun Korps Tentara Utara di lereng gunung terdekat. Tang Sekte Master. Berapa banyak orang yang datang sebagai bala bantuan? Ada terlalu banyak makhluk mengerikan ini untuk dibunuh.
Dan tidak ada yang tahu berapa banyak masih ada. Tanya Guo Zhenfeng yang peduli. Ada 5 dari kita yang berada di sini lebih awal dari yang diharapkan untuk memberikan penguatan mendesak. Bala bantuan tindak lanjut akan tiba dalam waktu sekitar 5 jam untuk menopang pertahanan. Kata Tang Wulin. Apa? Hanya ada 5 orang. Harapan yang muncul di Guo Zhenfeng sebelumnya hilang dengan tiba-tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi emosional ketika dia berbicara. 5 orang saja. Apa tujuan 5 orang? Bahkan jika kelima adalah judul Douluos, itu tidak akan efektif dalam menghentikan semua makhluk ini. Tahukah Anda apa akibatnya jika ada makhluk abisal yang masuk ke benua ini? Kemanapun makhluk ini pergi, semua makhluk hidup akan mati. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada belalang. Hutan akan berubah menjadi zona kematian. Bahkan salju akan tercemar. Kita tidak bisa membiarkan mereka di dalam benua. Itu akan menghasilkan bencana yang tak terbayangkan. Komandan Resimen Guo, jangan khawatir. Sebelum bala bantuan tiba di sini, aku akan memastikan mereka bahkan tidak bisa melangkah lebih jauh. Tang Wulin memahami perasaan Guo Zhenfeng dengan sangat baik. Karena tentara Dewa Darah telah diam-diam melindungi kerajaan selama bertahun-tahun. Di akhir pembicaraan mereka, dia sudah membawa Guo Zhenfeng ke puncak gunung. Dia menunjuk ke kejauhan. Komandan Resimen Guo, lihat. Guo Zhenfeng mengikuti jarinya dan melihat ke kejauhan. Cahaya lembut berwarna putih susu turun dari langit dan berubah menjadi 5 pilar cahaya raksasa yang menyelimuti posisi pertahanan 5 korps tentara utara termasuk puncak gunung tempat mereka berdiri. Semua orang menikmati sinar putih susu termasuk Guo Zhenfeng. Mereka lelah melampaui kepercayaan. Mereka merasakan semburan aura hangat yang membasahi tubuh mereka untuk membersihkan kelesuan menjadi ketiadaan. Sementara itu, makhluk-makhluk abisal yang sedang menyerang sekarang langsung meleleh seperti salju di permukaan yang panas setelah menyentuh batas cahaya putih susu. 2 siluet tinggi lainnya turun dari langit. Siluet tampak seperti kera raksasa karena dahsyatnya sosok mereka tampak lebih besar dari puncak gunung tempat Tang Wulin dan Guo Zhenfeng berdiri. Siluet yang tinggi lebih dari ratusan meter mendarat di tanah. Gelombang udara mengerikan diluncurkan dan mengubah bentangan besar makhluk abisal di sekitarnya menjadi aliran udara abu-abu. Salah satu kera raksasa melolong keras di langit. Kemudian, ia menekuk tubuhnya ke depan dengan tiba-tiba dan memukul tanah dengan paksa dengan tinju raksasa. Gelombang getaran yang dihasilkan melesat ke depan seketika membunuh setiap makhluk abisal dalam jarak 1000 meter dari tempat tinju menghantam tanah. Apa itu tadi? Guo Zhenfeng tercengang dengan takjub. Dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat. Jadi dia memiliki ide yang jelas tentang kinerja master jiwa atas di medan perang. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kemampuan bertarung yang mengerikan. Orang ini jelas bukan judul Douluo biasa. Mungkin 5 judul Douluo mungkin tidak cukup. Tetapi 5 batas Douluo pasti akan melakukan trik. Suara Tang Wulin terdengar pada waktu yang tepat. Seorang guru jiwa yang memancarkan sinar 5 warna mendarat di belakangnya sementara itu. Meskipun orang itu tidak melakukan apa-apa, ia memberikan perasaan yang mengejutkan kepada semua yang ada di bawah langit hanya dengan kehadirannya. Justru Kilin Douluo Tongyu. 5 limit Douluos besar yang datang termasuk Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin belum mencapai peringkat limit Douluo dengan basis budidayanya, reputasinya sebagai pembangkit tenaga listrik sudah terbentuk setelah ia melukai Qiangu Dongfeng dengan 1 serangan. Itu dijamin untuk menganggapnya sebagai limit Douluo. Chapter 1759, Leave de Restus. The Douluo Asmara, Douluo Hairless, dan Light Dark Douluo memimpin kelompok-kelompok besar dari Sekte Tang dan Akademi Shrek.
untuk memastikan mereka bisa datang sekaligus. Tang Wulin memimpin Kilin Douluo Tongyu, Roh Kudus Douluo Yali, dan 2 Douluo batas besar dari klan Titan Giant Ape setelah berdiskusi dengan mereka. Mereka terbang dengan kecepatan penuh sampai ke garis depan. Untungnya, mereka tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Guo Zhenfeng. Komandan Resimen Guo, mohon istirahat dan serahkan sisanya pada kami. Setelah mengatakan itu, Tang Wulin melompat ke langit dengan tombak naga emas di tangannya. Orang yang paling penting di seluruh medan perang adalah dia. Karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu membunuh makhluk abisal dalam arti sebenarnya. Tang Wulin terbang ke langit. Dia tidak langsung terjun ke medan perang. Sebagai gantinya, dia mengangkat tombak naga emas di tangannya dan memasukkan kekuatan jiwanya sepenuhnya ke tombak. Sejumlah besar aliran udara yang terbentuk dari makhluk abisal yang mati berkumpul ke arahnya seperti sungai yang menyatu ke laut. Sebuah kekuatan kehidupan yang padat melonjak ke dalam tubuhnya sekaligus seperti segerombolan lebah. Meskipun basis kultivasi Tang Wulin, dia merasa seperti hampir mati lemas seolah-olah angin kencang bertiup di wajahnya. Namun, dia bukan Tang Wulin yang bertarung melawan makhluk abisal di tentara Dewa Darah pada masa itu. Dia memobilisasi inti jiwa dan inti naga dalam tubuhnya dengan cepat untuk menyerap dan mengubah sumber kehidupan yang padat. Dia kemudian memindahkan sebagian besar sumber kehidupan ke pohon kehidupan kuno di kejauhan melalui benih kehidupan di dalam dirinya. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencerna dan menyerap sejumlah besar kekuatan hidup setelah menyerap terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Dia mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menyerap lagi. Dia telah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya ketika dia berada di tentara Dewa Darah di masa lalu. Dia hampir memecahkan segel Raja Naga Emas setelah menyerap terlalu banyak kekuatan hidup saat itu. Akibatnya, ia tidak bisa lagi menyerap kekuatan hidup abisal di mana konsumsinya berkurang pada bidang abisal. Saat ini, situasinya berbeda ketika ia mentransfer sebagian besar energinya ke pohon kehidupan kuno. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh pohon kehidupan kuno hampir tidak terbatas. Sama sekali tidak perlu baginya untuk khawatir bahwa pohon kehidupan kuno akan terlalu jenuh. Itu berfungsi sebagai titik ventilasi yang sempurna baginya. Dengan titik ventilasi seperti itu, dia tidak peduli tentang jumlah kekuatan hidup yang dia serap. Tang Wulin sudah dekat dengan peringkat limit Douluo. Makhluk-makhluk abisal sebelum dia sekarang 10 hingga 100 kali lebih banyak daripada di masa lalu. Meskipun demikian, itu tidak mengganggu dia untuk terus menyerap makhluk-makhluk abisal ini. Makhluk-makhluk abisal terus melonjak dalam serangan mereka yang mirip dengan badai mengamuk. Namun, makhluk-makhluk ini berubah menjadi debu terbang ketika berhadapan dengan 3 Douluos besar yaitu Roh Kudus Douluo, Titan Douluo, dan Douluo liar surgawi. The Darkest Bell sudah menghilang tanpa jejak sekarang. Tang Wulin mengamati area di langit. Namun, dia tidak berani lengah meskipun Tong Yu ada di sisinya. Kekuatan besar pesawat abisal belum muncul. Tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada satupun di sekitarnya. Pesawat abisal menyadari kemanjuran Tang Wulin pada makhluk abisal. Di hadapannya, pesawat abisal akan ditundukkan ke tingkat tertentu. Di sisi lain, dia telah menjadi target bagi pesawat abisal untuk menyelesaikan secepatnya. Tabrakan antara kedua pihak tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, setelah kehilangan puluhan ribu makhluk abisal, pasukan abisal yang tak henti-hentinya, seperti pasang surut akhirnya mundur. Limit Douluos tidak terus mengejar. Mereka mundur setelah mendorong kembali makhluk-makhluk abisal. Tule sudah berantakan. Mereka bisa berakhir di perangkap lawan kapan saja jika mereka memilih untuk mengejar lebih jauh.
Tugas yang paling penting sekarang adalah menetapkan garis pertahanan yang baik sesegera mungkin untuk memastikan bahwa lawan tidak bisa menyerang lagi. Pada saat itu, Guo Zhenfeng akhirnya merasa lega. Dia duduk di tanah dan menarik kembali armor tempur 3 kata miliknya. Pandangannya tampak linglung. Dia tidak berseri-seri dengan sukacita meskipun musuh yang tangguh telah mundur. Dia merasa seperti telah bermimpi selama beberapa hari terakhir. Dalam beberapa hari yang singkat, kawan-kawan telah meninggal berturut-turut. Korps Tentara Utara yang terdiri dari 100.000 orang memiliki kurang dari 1/5 dari jumlah awalnya sekarang. Selain itu, banyak dari korban yang selamat terluka. Jika bukan karena perlakuan kelompok Roh Kudus Douluo sebelumnya, banyak dari orang-orang ini akan mati karena kelelahan. Hanya dalam beberapa hari, Korps Angkatan Darat Utara yang semula berkembang sekarang menderita pukulan yang sangat besar dan menghancurkan. Dia merasa tidak mampu menahan perasaan meskipun temperamennya kuat. Sebagai komandan resimen, orang bisa membayangkan penderitaannya setelah menyaksikan kematian saudara-saudaranya dalam pertempuran. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika lebih dari 2/3 organisasi mengalami kerugian operasional, seluruh organisasi akan gagal. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam dan menghela nafas. Dia bisa merasakan penderitaan di hati Guo Zhenfeng. Perdamaian telah berlangsung terlalu lama. Selain tentara Dewa Darah, sisa korps tentara besar tidak harus terlibat dalam pertempuran kecuali latihan militer. Tapi, bagaimana latihan militer bisa dibandingkan dengan perang nyata? Terutama ketika itu melibatkan pertempuran melawan entitas seperti makhluk abisal. Banyak limit Douluos kembali ke sisi Tang Wulin. 4 limit Douluos besar yang berdiri di sisinya secara alami melindunginya. Bagaimana itu? Yali bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, seperti yang diharapkan, tombak naga emas benar-benar mampu melahap kekuatan hidup makhluk abisal. Saya sudah mentransfer sebagian besar kekuatan kehidupan ke pohon kehidupan kuno. Akankah semua orang tolong melindungiku saat aku berkomunikasi dengan pohon kehidupan kuno? Saat dia berbicara, Tang Wulin duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan mulai berkomunikasi dengan pohon kehidupan kuno di kejauhan. Lingkaran hijau kehijauan yang samar mengelilingi tubuh Tang Wulin. Pada saat yang tepat ini, orang-orang yang berdiri di sekitarnya adalah 4 limit Douluos yang hebat. Apalagi tentara Korps Tentara Utara biasa. Bahkan Komandan Resimen Guo Zhenfeng sangat terkejut dengan kesempatan itu. Dia hanya mendengar cerita tentang Tang Wulin sebelumnya. Dia tahu bahwa pemimpin baru dipilih di Akademi Shrek. Lebih jauh, pemimpin itu sangat kuat. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan pemimpin. Tang Wulin jauh lebih muda dari yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak hanya muda, tetapi ia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Belum lagi, Tang Wulin juga penyelamatnya dari 4 batas Douluo besar di sekitar Tang Wulin. Guo Zhenfeng hanya bisa mengenali Roh Kudus Douluo Yali. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang sisa Douluos batas. Saat ini, Tang Wulin tenggelam dalam meditasi sambil dilindungi oleh 4 Douluos besar. Halo hijau emas yang aneh dipenuhi dengan vitalitas sedemikian rupa sehingga puncak gunung mematikan yang menderita dari serangan makhluk abisal sebelumnya tampaknya telah mendapatkan kembali vitalitas. Semua prajurit Korps Tentara Utara termasuk Guo Zhenfeng bisa merasakan aura emas hijau yang berasal dari tubuh Tang Wulin. Mereka merasa nyaman dan santai. Segera setelah itu, Tang Wulin menyelesaikan komunikasinya dengan pohon kehidupan kuno. Hal pertama yang dia rasakan adalah kegembiraan. Pohon kehidupan kuno yang berkembang sedang mengeluarkan aura intens ke arahnya seperti bagaimana itu. Setelah menyerap kekuatan kehidupan dari Legiun Iblis di masa lalu, Tang Wulin jelas bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa dari pohon kehidupan kuno.
Sejak itu menyerap kekuatan hidup dari Legiun Iblis. Pohon kehidupan kuno direvitalisasi. Namun, itu tidak memadai karena sejumlah besar kekuatan hidup diperlukan untuk mengisi pohon kehidupan kuno. Tang Wulin pernah mencoba untuk mendapatkan lebih banyak dengan memasuki Great Stardew Forest. Di tengah-tengahnya, ia bertemu dengan Dewa Binatang di Tian dan hampir terperangkap di sana. Setelah itu, Tang Wulin tidak memiliki keberanian untuk pergi ke sana lagi. Bagaimanapun, binatang buas itu begitu kuat sehingga bahkan binatang buas biasa lainnya tidak bisa menyaingi. Bagaimanapun, Tang Wulin berhasil melahap kekuatan kehidupan ribuan makhluk abisal sebelumnya. Pohon kehidupan kuno menerima makanan dari kekuatan hidup yang berlimpah sekali lagi. Meskipun itu kurang dari Legiun Iblis sebelumnya, jumlah makhluk abisal di sini berlimpah. Karena basis kultivasi Tang Wulin yang jauh lebih unggul saat ini, itu memberikan peluang bagus baginya. Legiun abisal mengundurkan diri seperti air pasang, meninggalkan sebidang tanah yang luas. Bab 1760 untuk Federasi. Meskipun gunung-gunung di utara sebagian besar tandus, ada beberapa hutan jenis konifer. Semua lokasi yang telah diserang oleh makhluk-makhluk abisal itu sepi setelah keberangkatan mereka. Bahkan warna tanah berubah menjadi abu-abu yang mematikan. Tampaknya serangga dan serangga yang hidup di tanah telah dimakan oleh mereka. Mereka tidak meninggalkan jejak kekuatan hidup sedikitpun. Klan yang menakutkan itu. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia tidak bisa membiarkan klan seperti itu menyerang benua. Kalau tidak, itu pasti akan berakhir sebagai bencana apokaliptik. Komandan Resimen Guo, tenangkan dirimu. Korps Tentara Utara membutuhkan bimbingan Anda, kata Tang Wulin kepada Guo Zhenfeng dengan lembut. Bagaimanapun, Guo Zhenfeng adalah Letnan Jenderal. Dia sudah pulih setelah gangguan sesaat. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan melakukan penghormatan militer terhadap Tang Wulin dan 4 doulos besar. Dengan ini saya mewakili Korps Tentara Utara untuk berterima kasih kepada Yang Mulia atas penguatan yang tepat waktu. Jika bantuan datang sesaat kemudian, aku khawatir seluruh Korps Tentara Utara mungkin pada titik ini. Ekspresi kesedihan melintas melewati matanya. Namun, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya pada saat ini. Dia berbicara dengan sangat serius. Apakah Anda memiliki instruksi untuk kami? Yang Mulia, Tang Wulin berkata. Tolong siapkan tentara. Komandan Resimen. Kami tidak mewakili Federasi, tetapi sebagai bagian dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Korps Tentara Utara atas pengorbanan Anda ke benua. Anda menjaga garis pertahanan dengan tekad sedemikian rupa sehingga makhluk abisal gagal dalam invasi mereka ke benua. Anda telah mencegah kesengsaraan dan penderitaan. Ya, Anda tentu telah melakukan yang terbaik. Guo Zhenfeng mengepalkan tangannya dengan erat. Untuk Federasi, Tang Wulin memberinya penghormatan militer. Untuk Federasi, Guo Zhenfeng pergi untuk menyiapkan pasukannya. Prajurit Korps Tentara Utara yang tersisa perlu dipindahkan sekali lagi. Mereka harus membangun kembali garis pertahanan baru. Meskipun mereka tidak memiliki tenaga dan pasokan yang memadai, mereka harus membuat persiapan untuk garis pertahanan sebelum bala bantuan tiba. Tidak ada yang tahu medan lebih baik daripada Korps Tentara Utara. Dengan pekerjaan awal yang disiapkan, mereka akan dapat membangun garis pertahanan lengkap setelah bala bantuan ada di sini. Tang Wulin dan timnya berjalan ke puncak gunung tertinggi untuk mensurvei daerah tersebut. Cuaca di Tule benar-benar dingin melebihi perbandingan. Seluruh Tule tertutup salju dan es. Dan jarak pandang tempat ini terbatas. Visi Tang Wulin terbatas pada kisaran tertentu meskipun Purple Demon Eyes-nya. Namun,
Dia bisa melihat bahwa semuanya gelap meskipun berusaha untuk menatap ke kejauhan. Tidak ada yang tahu dari mana jalan keluar tempat makhluk abisal itu datang. Namun, jumlah makhluk abisal yang muncul jauh melebihi jumlah Tang Wulin yang ditemui ketika ia berada di tentara Dewa Darah di masa lalu. Meskipun demikian, tentara Dewa Darah berhasil menekan makhluk abisal di lorong abisal. Di sisi lain, jika makhluk abisal dari peringkat menengah ke bawah benar-benar dilepaskan, memuntahkan mirip dengan ledakan minyak, keluar, dan dengan ruang yang memadai, jumlah mereka akan meningkat secara eksponensial. Yang mulia, saya ingin memeriksa lokasi lorong abisal di sini, kata Tang Wulin dengan suara berat. Tidak. Sebelum ketiga batas Douluos lainnya bahkan bisa mengatakan apa-apa, Yali sudah berbicara. Tang Wulin berkata tanpa daya. Ibu, kita perlu mengidentifikasi posisi, sehingga kita dapat menggunakan senjata mematikan skala besar untuk serangan ketika pasukan tentara besar ada di sini. Tang Wulin tidak tahu evolusi makhluk abisal selama 6.000 tahun terakhir. Tetapi teknologi jiwa umat manusia telah berkembang pesat selama 6 milenium. Ada sejumlah besar senjata mematikan yang sedang dikerahkan ke Thule saat ini. Senjata ini bisa digunakan untuk meledakkan makhluk abisal hingga kerajaan datang. Yali memarahi. Anda ditugasi dengan tugas-tugas penting di sini. Dan Anda adalah inti mutlak kami. Apakah Anda lupa nasihat Douluo tak berbelas hati dan Douluo yang asmara kepada Anda sebelum pergi? Keamanan Anda sangat penting. Apakah kita bisa meraih kemenangan atau tidak tergantung padanya. Karenanya, Anda tidak boleh mempertaruhkan hidup Anda setiap saat. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin berkata dengan tak berdaya. Ibu, ini tidak terlalu berisiko. Selama itu bukan Sage King Abisal. Makhluk abisal tidak bisa menyakitiku. Selain dari kemampuan peringkat dewa, ia memiliki koneksi ke pohon kehidupan kuno yang memungkinkannya untuk membebaskan diri dari medan perang kapan saja. Kecuali jika dia menemukan Abyssal Sage King yang berperingkat dewa. Pasti bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Pavilion Master, lebih baik tidak mengambil risiko. Prioritaskan keselamatan di atas segalanya. Keamanan Anda diutamakan. Yuanen Zentian yang berpengalaman dan bijaksana setuju dengan pendapat Yali. Tang Wulin merasa harus mengikuti saran itu karena dia tidak ingin menentang limit Douluos. Baik-baik saja maka. Tiba-tiba, dia didorong oleh dorongan tiba-tiba. Pada saat yang sama perasaan itu muncul. Lingkaran hijau kehijauan menerangi tubuhnya. Beberapa limit Douluos memandang ke arahnya tanpa sadar. Sebelum Tang Wulin bisa melakukan apapun, sinar cahaya hijau keemasan menyinari tanah di depannya. Bola kristal hijau emas muncul. Orang bisa melihat ada benih yang terkandung dalam bola kristal. Lampu hijau emas menyebar diam-diam ke tanah. Segera setelah itu, tanah di sekitarnya ternoda oleh warna. Hanya butuh beberapa saat sebelum sinar hijau emas melonjak keluar dari tanah dan berubah menjadi pohon kecil. Pada saat berikutnya, pohon muda tumbuh dengan cepat di bawah nutrisi sinar hijau emas. Beberapa menit kemudian, pohon muda tumbuh setinggi beberapa puluh meter. Itu adalah versi pohon kehidupan kuno yang diperkecil. Apa itu tadi? Orang-orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat versi mini pohon kehidupan kuno. Mereka memiliki pandangan heran di mata mereka. Apa yang terjadi? Tang Wulin memejamkan matanya untuk merasakan kekuatan hidup yang tak tertandingi yang dipancarkan di hadapannya. Sesaat kemudian, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya saat dia tahu apa itu. Ujung bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Tidak perlu khawatir tentang keselamatanku lagi. Ini adalah pesan yang saya terima dari pohon kehidupan kuno.
Pohon kehidupan kuno telah mengubah kekuatan kehidupan yang aku transfer sebelumnya menjadi bentuk paling murni dari kekuatan kehidupan benua Douluo untuk menghasilkan benih yang akan dikecambahkan di sini. Saya anak alam. Untuk selanjutnya, saya terkait erat dengannya. Karena itu, saya dapat kembali ke pohon kehidupan kuno kapan saja terlepas dari lokasi saya. Lebih jauh lagi, dengan subtri kehidupan di sini, akan jauh lebih mudah dan lebih cepat bagi saya untuk mentransfer kekuatan kehidupan ke pohon kehidupan kuno. Dengan kata lain, itu seperti poster depan untuk pohon kehidupan kuno. Sama seperti bagaimana banyak limit Douluos melindungi Tanggulin. Pohon kehidupan kuno melindunginya juga. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang mampu membawa lebih banyak kekuatan kehidupan ke pohon kehidupan kuno untuk mempercepat pertumbuhannya. Banyaknya batas Douluos kagum dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan yang begitu ajaib. Tidak diragukan lagi. Kekuatan hidup pohon kehidupan kuno adalah bentuk paling murni di seluruh benua Douluo. Itu adalah asal mula kehidupan di benua dan menduduki peringkat tertinggi. Justru inilah alasan bahwa pohon kehidupan kuno mengalami kesulitan bertahan hidup di benua hari ini dengan energi kehidupan yang semakin menipis. Belum lagi memiliki subtri terpisah. Saat ini, ia merasakan banyak makhluk abisal yang berarti lebih banyak kekuatan hidup. Sehingga ia tidak berusaha untuk mencangkok subtri Tanggulin. Secara bersamaan, subtri dapat melindungi Tanggulin serta menerima kekuatan hidup darinya. Semakin kuat asal-usul kehidupan, respons benua akan semakin kuat. Saat ini, pohon kehidupan kuno belum pulih sejauh pohon emas kuno sebelumnya karena kurangnya kekuatan hidup. Sungguh, itu adalah kesempatan langka untuk pohon kehidupan kuno hari ini. Life subtri yang baru berkecambah mulai menumbuhkan daun hijau giok satu demi satu. Lingkaran cahaya hijau emas samar menyebar dengan cepat ke sekeliling. Di mana lingkaran cahaya berlalu, tanah yang berwarna abu-abu sebelumnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Tanaman yang tak terhitung mulai tumbuh dari tanah. Meskipun terbatas pada gunung ini, percikan aura hijau ditambahkan ke Gurun Tule pada akhirnya bersambung.